Upaya mewujudkan transportasi darat yang cerdas, aman, dan terintegrasi terus digencarkan oleh Visi Global Teknologi, VGT. Melalui seminar bertajuk WIM for the Future, perusahaan teknologi karya anak bangsa ini memperkenalkan Wake in Motion, WIMVC, inovasi sistem penimbangan kendaraan otomatis yang digadang sebagai solusi menuju transportasi bebas over dimension and overload, ODOL, 2027. Acara yang dihadiri oleh pemerintah, pelaku industri logistik, akademisi, dan pengembang teknologi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital transportasi nasional. Menurut Insinyur Hilman Mutakin, ST, MSc, IPM, selaku pakar implementasi WIM di Indonesia, teknologi WIMVC bukan sekadar alat timbang digital, melainkan bagian penting dari infrastruktur transportasi masa depan. Seperti yang tadi disebutkan, kita sudah masang beberapa tempat, ada 13 tempat WIM di Indonesia, untuk yang tempat perhubungan, kemudian untuk di tempat lain sekitar 22 tempat juga. Sejauh ini, ya walaupun sebagai data statistik, tapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa WIM itu dapat bekerja dan dapat mendukung dari fungsi yang mereka inginkan untuk perawatan, untuk perbaikan. Mereka sudah bisa berjalan dengan menggunakan data dari WIM. Tapi memang untuk concern kita adalah di penegakan hukum. Kita masih meramu, kita masih mencoba apa sih yang dibutuhkan untuk WIM ini bisa berjalan sebagai penegakan hukum seperti yang sudah dibuktikan di luar. Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau memang di luar itu butuh 10 atau 15 tahun untuk WIM itu sebagai penegakan hukum, bisa nggak kita dalam waktu 7 tahun, 6 tahun seperti kata Pak AHY, 2027 itu adalah zero odol. Otomatis ya udah kita harus minta ini standar ini kita jadikan, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti kali dari Badan Meteorologi, kemudian dengan instansi yang lain untuk bagaimana WIM ini bisa berjalan untuk penegakan hukum. Keakurasian itu cukup akurat di bawah 5%. Itu masih memenuhi standar dari Kementerian Perhubungan yang tadi standarnya ada di permennya lah seperti itu. Permasalahan terbesar adalah bukan terbesar sebenarnya, tugas kita sama-sama lah. Itu adalah standar dari WIM ini bisa diterima apa enggak di Indonesia. Kemudian itu dia kenapa kita harus bekerja sama dengan meteorologi juga, karena yang di lapangan itu bagaimana nanti mereka bisa menjaga sama-sama akurasi. Biar bagaimanapun ini adalah peralatan yang harus dijaga keakurasiannya. Kalau kita kalkulasi 5%, ya bagaimana caranya biar dia tetap di bawah 5% pembacaannya gitu. Itu sebenarnya tugas-tugas kita bersama sih ya. Weight motion itu adalah sistem penimbangan sambil dinamis. Jadi kalau kita tahu secara statis itu mereka harus berhenti di atas platformnya. Kalau WIM itu adalah sistem penimbangan dinamis di mana pengukuran dapat diukur dari 4 sampai 120 km/jam. Jadi kendaraan itu cukup lewat, langsung kita kebaca semua. Kalau yang di Departemen Perhubungan kita tambahkan dengan LIDAR untuk baca dimensi, kita tambahkan dengan OCR dan RFID untuk identifikasi kendaraan. Jadi sekali mereka lewat, dimensinya kebaca, ukurannya beratnya kebaca, identifikasi kendaraannya kebaca, udah langsung gampang langsung ketahuan semua. Tanpa harus berhenti. Nah itu sebenarnya nanti dari data-data WIM yang kita akan kelola nanti ketahuan tuh, karena kan WIM ini kan dia berjalan 24 jam kan. Nanti kita akan buatkan statistiknya. Perusahaan mana atau
kendaraan mana yang paling banyak pelanggaran. Itu yang nanti akan kita laporkan ke departemen terkait biar ditindak, karena dalam hal ini Departemen Perhubungan kayaknya nggak punya akut menindak ya, dari kepolisian atau kejaksaan yang nanti yang ditindak. Pak, untuk di Indonesia sendiri ini sudah dipasang kalau di Indonesia khususnya untuk di jalan raya ya, kita masang ada di sekitar tadi itu sekitar 27 titik ya, fungsinya tadi ada yang buat pre-selection sama buat data collection gitu. Itu yang dari teman-teman rekan-rekan lain juga ada beberapa tempat juga. Pak, menurut Bapak sebagai pakar, apakah emang ya lain ladang lain ilalang. Jadi kita memastikan bahwa WIM ini dapat dilakukan di Indonesia, dapat dipraktikkan di Indonesia dengan kondisi-kondisi Indonesia yang sebagaimana seperti ini gitu. Oleh karena itu kita panggil juga kan pakar dari yang dari luar. Jadi gimana kalau di luar dengan kondisi seperti ini kita bisa satukan nggak? Kita bisa implementasikan nggak di sini? Itu dia. Dalam kesempatan yang sama, Sapta Aji Yudhistira, MM, co-founder Visi Global Teknologi, VGT, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah menuju transportasi bebas odol. Kita terpasang sekitar 26 tempat, jadi di pelabuhan ada 11, kemudian di Kemenhub ada 11, 7 kemudian di UKK ada pasang 15. Nah, di situ kita membuktikan bahwa kita siap membantu sesuai dengan arahan Pak AHY untuk bisa berantas odol, zero odol di 2023. Masalah terbesar itu pasti banyak odol di daerah. Oh, PR terbesar itu kita harus ada edukasi ke masyarakat ya, bahwa dengan adanya odol atau mereka memaksakan beberapa vehicle di atas dari kemampuan mereka itu sangat berbahaya sekali ya, di jalanan Indonesia. Itu aja sih. Jadi memang PR kita bersama untuk bisa awareness ke masyarakat sekitar atau masyarakat pada umumnya di Indonesia untuk bahwa odol itu sangat berbahaya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Visi ini sendiri, visinya kita banget. Oh, kita jelas salah satu dengan WIM itu ngomong-ngomong WIM itu satu-satunya produk WIM di Indonesia yang memiliki muatan TKDN. Satu-satunya di Indonesia memiliki muatan TKDN, dan kita 100% seluruh teknologinya, seluruh resource-nya itu menggunakan 100% orang Indonesia. Jadi pembangunan orang Indonesia, implementasi Indonesia, maintenance juga orang Indonesia, semuanya lokal. Dari awal kita implementasi kita ada perencanaan, kemudian kita juga diskusi sama rekan-rekan end user. Dari situ kita coba rencanakan sesuai dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Hilman. Kita akan melihat nggak cuma dari sisi pavement-nya atau lantai kerjanya, tapi kita juga harus melihat surrounding-nya gitu. Jadi bisa jadi alatnya bagus, pavement-nya bagus segala macam, tapi surrounding-nya itu jelek. Nah, itu nggak akan bisa jadi 100% maksimal penggunaan WIM. Harusnya kita bisa kolaborasi dengan Kemenhub, kemudian ada otoritas, kemudian juga dengan port, kemudian dengan kawasan-kawasan industri yang ada di Cikande seperti yang sudah disebutkan. Sampai saat ini sih yang sudah saya sebutkan tadi, kita sudah berhasil pasang di 11 titik UPPKB seluruh Indonesia, salah satunya di Jambi tadi. Terus kita juga udah pasang di UKK, jadi di jembatan Hamilton itu. Jadi UKK itu punya kontrak dengan pemerintah. Let's say misalnya satu jembatan itu mereka punya kontrak 10 tahun masa pakai jembatan itu. Tapi kadang-kadang ada jembatan yang belum sampai 10 tahun tapi udah rusak. Nah, UKK itu butuh bukti. Kenapa ini bisa rusak? Ya biasanya makanya
menggunakan WIM. Jadi kita bisa tahu tuh kendaraan-kendaraan apa yang lewat di jembatan itu. Oh, ternyata sejalannya waktu misalnya 3 tahun ke belakang dari saat pertama implementasi ada beberapa kendaraan atau mungkin 90% kendaraan yang lewat jembatan itu odol otomatis, yang harusnya si jembatan bisa sampai 10 tahun itu cuma sampai 3 tahun udah rusak gitu. Ini bukti bahwa salah satu penggunaan alat WIM itu seperti itu. Rencana mau ada berapa titik lagi? Nah, kedepannya sih kita akan mau pasang di Jawa Barat itu 10 titik, Jawa Tengah 10 titik. Itu bekerja sama dengan kementerian, harapannya bisa lancar dan tetap finish line-nya itu 2027 zero.